Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dika. Waalaikumsalam Bu Anita. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Dika sehat nggih? Alhamdulillah. Nah, meskipun kita tidak bertemu, jarang bertemu, kita tetap silaturahmi ya Bu Dika ya. Bu Dika kemarin WA saya terkait masalah yang akan Bu Dika ceritakan. Kira-kira Bu Dika ada masalah apa ya? Masalahnya begini Bu Anita, selama daring ini ada salah satu siswa saya yang tidak pernah mengumpulkan tugas sama sekali. Padahal tugasnya diberikan setiap hari, tapi dia nggak pernah mengumpulkan tugas. Nah, setelah Bu Dika bertemu saya lewat virtual ini, kira-kira tujuan Bu Dika apa? Gini, supaya Bu Anita bisa membantu saya untuk mencarikan solusi dalam mengatasi anak didik saya ini. Nah, misalkan kita sudah bertemu dalam virtual ini, kira-kira Bu Dika ingin hasil yang seperti apa? Hasilnya perubahan pada anak tersebut lebih bertanggung jawab sama tugas yang ada selama daring. Memang tugas selama daring ini berat buat mereka mungkin ya, tapi gimana lagi, memang suasananya lagi seperti ini. Saya hanya pengen dia lebih tanggung jawab dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh, intinya Bu Dika ingin mendapatkan solusi atau paling tidak gambaran terkait anak yang tidak mengumpulkan tugas. Apa begitu Bu Dika? Ya, betul. Betul. Dengan masalah seperti ini, hal apa saja yang sudah Bu Dika lakukan? Saya berkonsultasi dengan teman sejawat di sekolah saya. Oh gitu, jadi Bu Dika sudah membicarakan masalah ini dengan teman sejawat. Nah, setelah Bu Dika berbicara dengan teman sejawat tersebut, Bu Dika memperoleh gambaran apa? Atau saran seperti apa yang sudah diberikan teman Bu Dika tadi? Sarannya dikatakan untuk lebih memperhatikannya gitu. Jadi setiap ada tugas harus langsung di WA secara jabri, jadi tidak ada grup seperti itu. Yang kedua mungkin kunjungan langsung ke rumah orang tuanya jika memang WA atau menghubungi secara WA tadi tidak diperhatikan. Oh gitu, jadi saran teman Bu Dika yang pertama, setelah mengirim tugas, kemudian Bu Dika melihat anak tersebut tidak segera mengumpulkan, Bu Dika langsung japri ke nomor HP-nya, begitu? HP-nya seperti itu. Iya. Ya. Kemudian saran berikutnya adalah Bu Dika melakukan kunjungan ke rumahnya. Ya. Menggunakan tugas tersebut, betul begitu? Ya. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan Bu Dika ini, sebentar, Bu Dika sudah tahu belum penyebab anak tersebut tidak mengumpulkan tugas? Kira-kira sudah ada gambaran belum kenapa anak itu tidak mengumpulkan tugas? Secara langsung belum, gambarannya seperti apa belum begitu jelas, cuma informasi dari teman-temannya itu anak ini terlalu sering main, jadi tidak ada tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya seperti itu, dan jika main itu bisa sampai seharian seperti itu. Oh begitu, jadi anak tersebut hanya sibuk bermain. Ya. Nah, bagaimana dengan orang tua anak tersebut Bu Dika? Apakah orang tuanya sudah menegur atau bagaimana? Dari informasi juga orang tuanya itu kurang perhatian gitu kepada anaknya. Jadi jika ada tugas, karena itu HP orang tua mungkin, jadi orang tuanya hanya mengatakan dikerjakan hanya seperti itu saja. Tapi jika anak tersebut tidak mau dan langsung lari main, orang tuanya juga nggak melarang. Oh begitu, jadi kurang penekanan gitu mungkin ya Bu Dika ya? Oh gitu, apakah orang tua tadi sibuk bekerja ya Bu Dika ya?
Mungkin Kalau ada pekerjaan di rumahnya. enggak, kalau ibunya rumah tangga. Oh, ibunya ibu rumah tangga. Iya. Oh, sekarang untuk mencapai tujuan Budika, yaitu agar anak tersebut segera menunaikan kewajibannya atau segera mengumpulkan tugas, Budika punya rencana apa saja? Rencana yang sudah saya lakukan hanya itu tadi, menghubungi langsung setiap ada tugas yang hari ini, langsung saya hubungi orang tuanya supaya orang tuanya bisa lebih menekan lagi kepada anaknya untuk bisa mengerjakan tugas tersebut. Oh gitu, jadi itu rencana yang sudah Budika lakukan. Nah, untuk rencana kedepannya apa Budika? Rencana ke depan saya ingin seperti saran teman sejawat tadi, saya ingin langsung mendatangi rumahnya atau berkunjung langsung ke rumahnya agar lebih bisa sharing mungkin dengan orang tuanya dapat kendala apa kok memang nggak bisa sampai mengumpulkan tugas, atau dari anaknya juga bisa bercerita langsung kepada saya kendalanya apa kok sampai tidak mengerjakan tugas seperti itu. Oh gitu, jadi rencana Budika adalah segera ke rumah anak tersebut untuk menemui orang tuanya atau untuk menemui anaknya atau dua-duanya? Dua-duanya, kalau bisa dua-duanya. Oh gitu. Nah, sekarang seberapa besar keyakinan Budika terhadap keberhasilan rencana Budika tadi? Kita buat persentase saja ya. Ya, sekitar 80-90% lah kalau menurut saya. Oh, sekitar 80 sampai 90%. Nah, kenapa Budika merasa yakin bisa sebesar itu? Karena begini, biasanya seorang anak itu kalau lebih takut kepada gurunya dibanding ke orang tuanya kalau masalah pelajaran sekolah. Jadi kalau orang tuanya biasanya menyuruh, dia pasti banyak membantah, tapi kalau gurunya yang menyuruh kebanyakan nurut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga biasanya anak-anak itu malu kalau didatangi guru ke rumahnya. Biasanya kan kalau guru datang ke rumah itu pasti anaknya bermasalah atau punya kasus seperti itu kan. Jadi kalau ditanya, teman-temannya banyak yang yang membuli atau yang bertanya gitu, kenapa sampai didatangi guru ke rumah. Mungkin dia dengan seperti itu akan malu juga kepada teman-temannya dan memotivasi dia untuk selalu mengerjakan tugas supaya gurunya lain waktu nggak ke rumahku lagi seperti itu. Oh gitu. Jadi anak itu biar punya kesadaran diri Budika ya. Iya. Nah sekarang kira-kira Budika merasa enggak ada kendala? Kendalanya kalau mau berkunjung ke rumahnya mungkin bisa jadi anaknya bersembunyi, karena kalau tahu guru ke rumah itu pasti ada masalah dan mereka takut gitu loh, masalah apa yang akan dibicarakan biasanya dia bersembunyi. Atau yang kedua, orang tuanya pasti tidak ada di rumah. Oh gitu. Jadi kendala yang pertama, Budika khawatir kalau anak itu ketika Budika ke rumahnya kemudian anak itu tahu langsung sembunyi. Nah itu kekhawatiran Budika. Kemudian yang kedua, kendalanya kalau pas orang tuanya tidak ada di rumah. Nah sekarang jika ada kendala tersebut, apa yang Budika lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin sebelum ke sana saya tidak akan memberitahu mereka. Jadi tidak memberitahu orang tuanya maupun anaknya. Jadi saya langsung tiba-tiba ke sana saja supaya bisa bertemu dengan anaknya. Takutnya anaknya nanti malah bersembunyi dan menghindar seperti itu. Menghindar. Iya, betul sekali. Memang sesuai dengan filosofi KHD, guru itu digugu dan ditiru. Jadi apa yang dilakukan Budika itu akan menjadi penguatan bagi diri siswa sendiri. Nah, sekarang Budika untuk melakukan rencana tersebut, nah hal apa saja yang akan Budika lakukan dalam waktu dekat ini? Kira-kira apa? Dalam waktu dekat ini saya akan langsung
berkunjung ke rumahnya dulu untuk memastikan kendala apa yang sedang mereka hadapi saat ini sampai sampai mereka nggak mengumpulkan tugas. Oh, begitu. Nah, begini Bu Dika, kalau misalkan Bu Dika sudah ke rumah siswa tersebut, nah kemudian dari rencana Bu Dika tadi belum ada timbal balik, kira-kira Bu Dika punya rencana apa atau alternatif apa ketika Bu Dika sudah berkunjung ke rumahnya tetapi tidak tidak mendapat respon. Nah, kira-kira Bu Dika punya alternatif apa? Yang kalau selama ini kan saya hanya bercerita dengan teman sejawat saja. Jadi mungkin untuk yang terakhir mencari solusi, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya. Mungkin beliau bisa memberikan saran lain yang bisa saya laksanakan untuk mengatasi siswa saya tersebut. Jadi setelah Bu Dika ke rumahnya, apabila tidak mendapatkan respon, hal kedua yang akan Bu Dika lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Betul begitu ya Bu Dika ya? Ya Bu Anita. Nah, sekarang hal apa saja yang akan Bu Dika lakukan untuk memastikan agar tujuan Bu Dika ini tercapai? Yang pertama, meyakinkan orang tuanya dulu seberapa penting dari tugas, karena selama daring kan kita hanya menilai dari tugasnya anak-anak, dan saya harus bisa meyakinkan bahwa nilai dari tugas tersebut yang sangat berperan penting untuk mengisi rapot, apalagi setelah ini sebentar lagi kita akan mengadakan ujian tengah semester. Jadi Bu Dika akan meyakinkan orang tuanya terkait pentingnya mengumpulkan tugas. Nah, apakah Bu Dika nanti ke rumah anak tersebut dengan membawa laporan penilaian mungkin? Atau daftar hadirnya mungkin? Nanti saya akan membawa laporan penilaian untuk bukti kalau memang anaknya belum mengumpulkan tugas sama sekali atau tidak bisa mengerjakan tugas. Dan dari penilaian tadi mungkin nanti orang tuanya bisa melakukan tugas-tugas yang belum diisi tadi. Oh begitu. Nah, kira-kira Bu Dika akan ke rumah orang tuanya kira-kira hari apa? Rencana saya hari Selasa minggu depan. Hari Selasa minggu depan. Jadi kira-kira kapan kita akan bisa bertemu lagi untuk mengetahui perkembangan ketercapaian tujuan Bu Dika tadi? Begini Bu Anita, kalau saya ke rumahnya hari Selasa kan jika hari Rabu kita bertemu lagi kan belum ada perkembangannya, belum tahu anak itu berubah atau tidak. Jadi mungkin hari Jumat kita bisa bertemu lagi. Jadi bisa ada 3 hari untuk memantau anak tersebut ada perubahan atau tidak. Oh, bijaksana sekali Bu Dika ya. Jadi Bu Dika selain memberikan perhatian khusus ke anak tersebut, Bu Dika juga memberikan tenggang waktu seberapa keberhasilan rencana Bu Dika tersebut. Baik Bu Dika, semoga berhasil ya rencananya Bu Dika tadi sehingga anak tersebut bisa segera mengumpulkan tugas. Saya doakan semoga berhasil ya Bu Dika ya. Terima kasih Bu Anita. Ya, sama-sama. Oh, sekarang Bu Dika ada rapat hari ini? Hari ini tidak ada. Oh, hari ini tidak ada. Baiklah, kalau begitu Bu Dika kapan-kapan kita bertemu lagi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.